Pada tahun 376 Masehi, 200.000 orang dari suku Goth tiba di kawasan perbatasan Romawi di Sungai Donau mencari perlindungan dari suku-suku lain di Eropa Timur, terutama Hans yang dipimpin oleh Attila. Pada saat itu, suku Goth mengalami tekanan dan serangan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka di tanah asal mereka. Mereka memilih wilayah kekaisaran Romawi yang dianggap memiliki sumber daya dan perlindungan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, mereka mengajukan permintaan kepada Kaisar Valens yang memimpin pada saat itu untuk diizinkan memasuki wilayah kekaisaran sebagai pengungsi atau pemukim. Setelah mendengar hal tersebut, Kaisar pun menyetujui mereka untuk dilindungi dan bermukim di situ. Keputusan Kaisar Valens untuk menerima suku Goth sebagai pengungsi atau pemukim dalam wilayah kekaisaran Romawi memang menjadi faktor penting dalam mengawali serangkaian peristiwa yang berujung pada pertempuran Adrianople. Meskipun tujuan utama Valens mungkin termasuk memperoleh tambahan tentara yang murah, kehadiran suku Goth juga memicu masalah-masalah baru yang tidak terduga. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kekurangan makanan dan sumber daya di wilayah yang ditempati oleh suku Goth. Jumlah orang yang masuk ke wilayah tersebut melebihi kapasitasnya, sehingga menyebabkan tekanan yang besar pada persediaan makan dan logistik Romawi yang sudah ada. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan mulai terancam, keadaan menjadi tegang dan frustasi meningkat di antara suku Goth, terutama suku Goth Terving. Ketidakpuasan akibat kelaparan dan ketidakpuasan terhadap perlakuan yang tidak adil dari pihak Romawi membuat suku Goth Terving mulai memberontak. Mereka bangkit dalam perlawanan menolak otoritas Romawi dan mungkin bahkan mulai menyerang pasukan Romawi atau sumber daya mereka sendiri. Ini menciptakan situasi yang semakin tidak stabil dan memicu eskalasi konflik antara suku Goth dan Romawi. Akibatnya, ketegangan yang meningkat antara Romawi dan suku Goth mencapai puncaknya pada pertempuran Adrianople pada 9 Agustus 378 Masehi. Pertempuran antara bala tentara Kekaisaran Romawi Timur di bawah pimpinan Kaisar Valens dan kaum pemberontak Goth di bawah pimpinan Fritigern, dan berakhir dengan kemenangan mutlak di pihak Goth dan gugurnya Kaisar Valens pada tahun 379 Masehi. Perang ini menghasilkan syarat-syarat yang menguntungkan bagi Goth ketika perdamaian dibuat dengan Grantinus dan Theodosius I pada tahun 382. Pertempuran ini dianggap sebagai awal dari proses yang berakhir dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5. Kaisar Valens lalu digantikan oleh anaknya, yaitu Theodosius Agung. Selama masa pemerintahnya hingga akhir 395, ia berhasil memenangkan dua perang saudara yang memecahkan kekaisaran menjadi dua wilayah yang dipimpin oleh putra-putranya, Arcadius di Romawi Timur dan Honorius di Romawi Barat. Kematian mendadaknya pada tahun 395 Masehi meninggalkan kekaisaran dalam keadaan rapuh, terutama dengan pembagian wilayah antara kedua putranya yang masih muda. Kematian Theodosius juga menandai akhir dari salah satu periode penting dalam sejarah Kekaisaran Romawi, karena setelahnya terjadi pembagian permanen dan semakin menyebarnya pengaruh dan dominasi suku barbar di Eropa, dan pembagian ini dianggap sebagai akhir dari Kekaisaran Romawi yang tunggal. Setelah beberapa dekade kemudian, yang tepatnya pada tahun 476, ketika Odoacer berhasil menjatuhkan Kaisar Romawi Barat, yaitu Romulus Augustus. Ia adalah Kaisar Romawi Barat terakhir yang berkuasa sejak 31 Oktober 475 ketika masih berusia 12 tahun, hingga ia disingkirkan pada tanggal 4 September 476 Masehi. Pengasingannya menandakan akhir dari Kekaisaran Romawi, runtuhnya Romawi kuno, dan dimulainya abad pertengahan di Eropa Barat. Romulus Augustus hanya berkuasa selama 10 bulan, sebelum akhirnya disingkirkan oleh Odoacer, salah seorang pemimpin bangsa Jermanik. Pada tahun 1255, lagu dikirim oleh saudaranya Mongci di Great Khan
untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah, dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaliknya membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Tentara Mongol pimpinan Hulagu tiba di luar kota Baghdad pada bulan November 1257. Hulagu mengirim utusan kepada Khalifah Al-Mustasim agar menyerah, tetapi Khalifah menolak dan memberi peringatan kepada Hulagu bahwa mereka akan menghadapi murka Tuhan jika mereka tetap menyerang kekhalifahan yang dipimpinnya. Banyak catatan sejarah yang menyebutkan bahwa ini adalah kesalahan fatal dari Khalifah karena segera membuat Hulagu marah dan mempunyai alasan untuk membumi hanguskan Baghdad serta membantai warganya. Padahal Khalifah tahu waktu itu masih belum bisa untuk menyiapkan serangan, merekrut tentara maupun memperkuat benteng di sekitar Baghdad. Hulagu segera membagi pasukannya menjadi dua bagian besar untuk menyerbu Baghdad, yaitu dari barat dan timur Sungai Tigris. Awalnya pasukan Muslim berhasil memukul mundur serbuan dari barat, tetapi mereka berhasil dikalahkan di pertempuran berikutnya. Serangan bangsa Mongol ini berhasil menyusup ke garis belakang pasukan Muslim dan mereka tanpa ampun membantainya dan sebagian mati tenggelam. Pada tanggal 29 Januari 1258, kota Baghdad mulai dikepung di bawah pimpinan Jenderal Cina Go Khan. Pada tanggal 5 Februari mereka berhasil menguasai benteng di sekitar Baghdad. Khalifah kemudian berusaha bernegosiasi dengan Hulagu tetapi ditolaknya. Akhirnya pada tanggal 10 Februari, Baghdad resmi menyerah. Pasukan Mongol mulai memasuki kota pada tanggal 13, di mana minggu itu merupakan minggu yang sungguh penuh darah dan jerit tangis warga kota Baghdad. Pembantaian, penjarahan, pemerkosaan, dan pembakaran terjadi di mana-mana. Bangsa Mongol menjarah dan menghancurkan masjid, perpustakaan, istana, rumah sakit, dan juga banyak bangunan bersejarah. Perpustakaan Baghdad yang penuh dengan buku-buku sejarah, kedokteran dan astronomi, dan lainnya dijarah dan semua bukunya dilempar ke Sungai Tigris. Para saksi mata mengatakan Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam dikarenakan saking banyaknya buku yang terendam sehingga tintanya luntur, dan juga menjadi merah akibat darah dari para ilmuwan dan filsuf yang dibunuh di sana. Khalifah Al-Mustasim ditangkap dan disuruh melihat rakyatnya yang sedang disembelih di jalan-jalan dan hartanya yang dirampas. Kemudian setelah itu Khalifah dibunuh dengan cara dibungkus dengan permadani sejenis kain atau tikar dan diinjak-injak dengan kuda sampai mati. Semua anaknya dibunuh kecuali satu yang masih kecil, dijadikan budak dan dibawa ke Mongol. Sejarawan Islam Abdullah Wassaf memperkirakan pembantaian warga kota Baghdad mencapai beberapa ratus ribu orang. Ian Frazier dari majalah The New York Worker memberi perkiraan sekitar 200.000 sampai dengan 1 juta orang meninggal pada saat pembantaian tersebut. Setelah kehancuran ini, kota Baghdad tidak pernah lagi menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Konstantinopel, kota yang didirikan Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada tahun 330 Masehi, merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kala itu. Di dunia Kristen, kota ini menjadi yang terdepan dalam segi kebudayaan dan kesejahteraan. 11 abad berikutnya, berbagai upaya penaklukan kota ini dilakukan oleh banyak pihak. Para pemimpin Muslim dari generasi ke generasi diawali Muawiyah bin Abi Sufyan, juga termasuk mereka yang berusaha menaklukkan Konstantinopel, meskipun semua upaya itu gagal. Meskipun begitu, sebelum tahun 1453, hanya satu kali kota ini berhasil diduduki, yaitu pada masa Perang Salib keempat. Pasukan Salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin pada 1204. Pasukan Salib menghancurkan berbagai hal di kota yang sebelumnya menjadi pusat agama ortodoks ini. Hagia Sophia menjadi tempat mabuk-mabukan. Berbagai bangunan sekuler dan keagamaan tidak luput dari pengerusakan. Para biarawati diperkosa di biara mereka, dan orang-orang yang sekarat terbaring sampai mati di jalan-jalan. Para bangsawan Romawi Timur Ortodoks kemudian mendirikan pemerintahan darurat di 3 tempat, Nikaia, Trebizond, dan Epirus.
Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah antara 80.000 sampai 200.000 orang, kereta api artileri dan 320 kapal. Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulan sabit untuk menghadang bantuan dari Konstantinopel dari laut. Pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Pada awalnya, tembok kota dapat menahan pasukan Ustami. Meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban, insinyur dari Transilvania. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur meminta bantuan dari Barat. Tetapi Paus memberikan persyaratan agar gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Pihak kekaisaran sendiri sebenarnya telah mengeluarkan maklumat penyatuan gereja, tetapi warga dan pemuka agama Ortodoks mengabaikannya karena kebencian mereka kepada kewenangan Roma dan ritus liturgi Latin dalam Katolik. Juga lantaran perbuatan umat Katolik pada masa pendudukan mereka atas Konstantinopel saat Perang Salib keempat. Beberapa pasukan Barat datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di Barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Pada 22 April, Mehmed menarik kapal perangnya ke darat, menaiki bukit di sekitar koloni Genova di Galata, dan ke pantai utara Tanduk Emas. 80 kapal diangkat dari Bosporus setelah membuka rute, kurang lebih 1 mil dengan kayu. Dengan keadaan demikian, pihak Romawi menempatkan pasukan mereka di atas dinding lebih panjang. Sekitar sebulan kemudian, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan pihak Ustami setelah 57 hari pengepungan. Setelah penaklukan ini, Mehmed memindahkan ibu kota Ustami dari Edirne ke Konstantinopel. Dua keponakan dan pewaris Kaisar Konstantinus XI lantas menjadi pelayan dekat Mehmed dan kemudian masuk Islam dan diberi nama baru, Asmurat dan Mesih. Asmurat diangkat sebagai gubernur Balkan, sementara Mesih menjadi gubernur Gallipoli dan kemudian wazir agung pada masa kekuasaan putra Mehmed, Bayezid II. Kaisar Konstantinus XI sendiri meninggal pada hari penaklukan Konstantinopel, tetapi tidak ada saksi mata yang selamat yang melihat kematiannya. Kisah masyhur yang beredar menyatakan bahwa Konstantinus meninggalkan jubah kebesarannya dan berperang bersama prajurit yang tersisa sampai meninggal dalam pertempuran. Setelah penaklukan Konstantinopel, ia langsung mengambil keputusan untuk memenjarakan Halil Pasha pada 1 Juni 1453 dan kemudian dihukum mati pada 10 Juli 1453. Hal itu dikarenakan saat Mehmed II yang masih remaja pernah digulingkan 2 kali dan hal ini membuatnya membenci Kardali. Halil Pasha merupakan wazir agung pertama yang dihukum mati oleh Sultan dan mengakhiri era Kardali di Kesultanan Ustamania. Tahun 1518, Velasquez memilih Cortes jadi kapten ekspedisi ke Meksiko. Sang gubernur yang khawatir terhadap ambisi Cortes segera membatalkan perintahnya, tetapi langkah itu sudah terlambat untuk menghentikan Cortes. Dengan 11 kapal, 110 kelasi, 553 tentara, termasuk dengan hanya 13 senjata api genggam dan 32 busur panah, 10 meriam berat, 4 meriam ringan, dan 16 ekor kuda. Cortes berlayar pada bulan Februari 1519. Ekspedisi itu mendarat pada hari Jumat, saat peringatan ulang tahun penyaliban Yesus Kristus di tepi kota yang kini bernama Veracruz. Cortes berdiam diri di dekat pantai, mengumpulkan segala informasi tentang Meksiko. Dari informasi ini, Cortes mendapat beberapa informasi, yaitu orang-orang Aztec yang memerintah Meksiko punya ibu kota besar yang terletak di pedalaman. Mereka juga punya simpanan metal berharga mahal dan dibenci oleh suku-suku Indian lainnya yang berada di bawah kekuasaan mereka. Cortes yang sudah punya keputusan bulat untuk menuju pedalaman, bergerak maju dan ingin menduduki daerah kekuasaan Aztec. Sebagian prajurit-prajuritnya dicekam rasa ketakutan untuk menghadapi begitu banyak lawan yang harus dihadapi. Melihat gelagat yang dianggap tidak menguntungkan itu, sebelum bergerak, Cortes menghancurkan armada ekspedisinya sehingga para prajuritnya tidak punya pilihan lain selain maju atau habis di babat Indian.
Begitu memasuki pedalaman, Spanyol menghadapi perlawanan gigih orang Indian suku Tlaxcalan, suku Indian yang bebas dan berdiri sendiri. Tetapi sesudah orang-orang yang dikalahkan oleh Spanyol dalam suatu kontak senjata yang dahsyat dan berlangsung lama, orang-orang Tlaxcalan mengambil keputusan bergabung dengan Cortés untuk menghadapi Aztec yang dibencinya. Cortés melanjutkan pergerakannya menuju Cholula, tempat kediaman penguasa orang Aztec Montezuma II, yang sudah bersiap dengan rencana untuk melakukan serangan mendadak untuk menyerang Spanyol. Tetapi karena Cortés sudah punya informasi lebih dahulu mengenai niat orang Indian, dia melakukan serangan terlebih dahulu dan melakukan penjagalan besar-besaran terhadap ribuan orang di Cholula. Sesudah penumpasan itu, Cortés terus bergerak maju menuju ibu kota Tenochtitlan, yang sekarang kini kota Meksiko. Dan pada tanggal 8 November 1519, ia berhasil masuk dan menduduki kota tanpa mendapat perlawanan. Montezuma dipenjarakan, kemudian dijadikan boneka oleh Cortés. Tetapi pasukan Spanyol lain di bawah pimpinan Panfilo de Narvaez mendarat dengan membawa perintah untuk menangkap Cortés. Cortés meninggalkan sebagian pasukannya di Tenochtitlan dan bergerak memimpin sisa pasukannya kembali ke pantai. Di sana dia menyerang pasukan Narvaez dan membujuk yang tersisa untuk bergabung dengan pasukannya. Namun saat dia kembali ke Tenochtitlan, anak buahnya yang ditinggalkannya menentang orang-orang Aztec secara berlebihan. Pada tanggal 30 Juli 1520 terjadilah pemberontakan di Tenochtitlan dan pasukan Spanyol yang mengalami kekalahan berat mundur ke Tlaxcala. Namun Cortés memperoleh tambahan pasukan dan di bulan Mei berikutnya dia kembali menggempur Tenochtitlan. Kota itu jatuh dan takluk pada tanggal 13 Agustus. Sesudah itu pendudukan Spanyol atas Meksiko boleh dibilang aman, meskipun Cortés masih harus melakukan pembersihan di daerah-daerah taklukan di sekitar daerah pedalaman. Tenochtitlan dibangun kembali dan diberi julukan baru yaitu Meksiko Baru dan menjadi ibu kota daerah jajahan Spanyol baru.